Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala khairil mustafa habibina al-mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, anandaku semua masih dalam tutorial yang sama, yakni dalam pembelajaran qawaid. Untuk itu saya harapkan kepada ananda semua semoga sehat selalu dan senantiasa bisa mengikuti semua pelajaran baik di sekolah maupun di asrama, dan terutama pembahasan kita kali ini pembahasan pelajaran qawaid. Dan sebelum kita memulai, baiklah kita mulai awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas menyambung pembelajaran yang terdahulu, yakni pembagian fi'il berdasarkan waktunya, taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi, pembagian fi'il yang berdasarkan dengan keterangan waktunya atau zamannya, yang dibagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Dan kita sudah menamatkan atau mengkhatamkan pembelajaran kaidah tentang fi'il madhi. Dan sekarang kita akan membahas yakni pelajaran fi'il mudhari dan pembahasannya, perubahannya berdasarkan dengan domir-domir yang 14. Yang pertama kita akan membahas pengertiannya. Pengertiannya yakni al-fi'lul mudhari kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Simpelnya, kalau kita katakan fi'il mudhari itu ialah suatu pekerjaan yang menghasilkan keterangan waktu yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Jadi fi'il mudhari sekali lagi yaitu fi'il yang kita akan lakukan atau sedang kita lakukan. Itu fi'il mudhari. Dan mari kita membahas secara detailnya. Perhatikan tabel berikut yang saya tampilkan. Di sebelah kanan, paling kanan itu terdapat kolom untuk domir yang 14 atau kata ganti dalam bahasa Indonesianya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dan kolom kiri sebelahnya kolom dari domir yaitu terdapat contoh, dan pada kali ini kita akan membahas contohnya dari kata yazhabu. Bagaimana fi'il mudhari itu kalau kita bentuk, apakah yang dirubah itu di awalnya kah atau di belakangnya kah, dan bagaimana perubahan-perubahan itu. Lebih detailnya kita bahas berikut ini. Kita akan membahas contohnya yaitu yadhabu. Huwa yadhabu, huma yadhabani, hum yadhabuna, hiya tazhabu, huma tazhabani, hunna yazhabna, anta tazhabu, antuma tazhabani, antum tazhabuna, anti tazhabina, antuma tazhabani, antunna tazhabna, ana azhabu, nahnu nazhabu. Kemudian kolom sebelah kiri dari kolom contoh itu ada rumus. Nah, disinilah yang harus ananda kuasai dan fahami bagaimana cara membentuk, merubah fi'il mudhari itu. Yang langkah pertama yakni huwa yazhabu. Huwa yazhabu itu adalah pokok, dan kamu harus punya hafalan dari satu pangkal pokok. Contoh di sini kita menggunakan kata yazhabu. Dan fi'il mudhari, perhatikan, diawali selalu dengan 4 huruf. Alif, nun, ya, dan ta. Dan itu saya tulis di kolom rumus. Semua diawali dengan ya, ta, alif, nun. Atau kalau kita lebih singkatkan agar lebih mudah diingat,
fi'il mudhari itu selalu diawali dengan huruf yang 4 dan kita rumuskan menjadi kata anita. Alif, nun, ya, ta. Itulah huruf-huruf yang selalu mengawali setiap fi'il mudhari. Huruf yang 4 tadi, yang anita tadi. Nah, kemudian untuk perubahan di belakangnya bagaimana? Perubahannya silakan perhatikan rumus. Di situ sudah saya tuliskan. Kata yazhabu. Yazhabu itu netral, kata aslinya yang harus Anda hafal. Nah, yazhabu itu cuman ditambah depannya aja. Asal katanya kan 3 kata. Zahaba. Kemudian ditambah ya. Ya-nya berharokat fathah menjadi yazha. Zalnya di sukun dan kemudian ba pada huruf akhirnya dijadikan dhammah. Yazhabu. Nah, yazhabu. Kemudian untuk huma itu dibentuk dari yazhabu yang dirubah, yakni kita turunkan kata yazhabu ya zal ha ba. Kemudian ba-nya diharokati dengan harokat fathah, maka menjadi yazhaba. Dari yazhabu menjadi yazhaba. Kemudian untuk belakangnya ditambahi alif sukun dan nun berharokat kasroh, maka berubahlah ia menjadi yazhabani. Ingat, tambahan belakangnya yakni alif dan nun yang berharokat kasroh. Kemudian untuk hum tambahannya di belakangnya adalah waw yang berharokat sukun dan nun yang berharokat fathah. Kita turunkan lagi kata yazhabu, turunkan. Kemudian harokatnya masih tetap yazhabu, tinggal ditambahi waw yang berharokat sukun dan nun yang berharokat fathah. Maka berubah menjadi yazhabuna. Ketika dia huwa yazhabu saja, tidak panjang, yazhabu. Kemudian turun menjadi hum, ditambahi waw yang berharokat sukun dan nun yang berharokat fathah. Maka ba berharokat dhammah dengan panjang karena ditambahi waw. Maka bacaannya menjadi yazhabuna. Untuk hiya berbeda dengan huwa. Hiya, kata awalnya, huruf awalnya yang mengawalinya yaitu huruf ta. Maka dia tazhabu. Kemudian untuk humanya untuk cewek, untuk perempuan, ditambahi alif dan nun juga. Dan dia mengikuti kata sebelumnya, tazhabu. Tazhabu ditambahi juga seperti yang saya jelaskan di awal tadi, alif dan nun. Tazhabu diturunkan, kemudian harokat ba-nya diganti dengan harokat fathah dan ditambahi alif dan nun. Nunnya berharokat kasroh, maka menjadi tazhabani. Kemudian untuk harokat, untuk perubahan hunna berbeda. Hunna huruf yang mengawalinya huruf ya, maka dirubah menjadi yazhabu. Yazhabu. Kemudian harokat ba-nya diganti dengan harokat sukun, maka menjadi yazhab. Nah, kemudian tambahan huruf akhirnya ditambahi dengan nun yang berharokat fathah dan berubahlah ia menjadi yazhab. Nah, anti. Nah, kemudian berikutnya anta. Anta itu menggunakan huruf ta di depannya. Dia tazhabu. Dan antumanya sama, di depannya dengan huruf ta. Kemudian ditambahi belakangnya huruf alif dan nun. Dan harokat ba sebelum alif dan nun itu berharokat fathah. Dan dia terbentuk menjadi tazhabani. Begitu juga dengan antum. Antum diawali dengan huruf ta
dan diakhiri ditambah dengan waw yang berharokat sukun dan nun yang berharokat fathah. Maka berubah katanya menjadi tazhabuna. Selanjutnya anti. Anti diawali juga dengan huruf ta. Di depannya terdapat huruf ta. Tazhabu. Asal katanya tazhabu. Kemudian ba-nya diganti dengan harokat kasroh. Maka menjadi tazhabi. Dan di akhirnya ditambahi dengan ya berharokat sukun dan nun yang berharokat fathah. Maka berubahlah menjadi tazhabina. Untuk antumanya tetap diawali dengan huruf ta. Tazhabu. 4 kata. Ta, zal, ha, ba. Kemudian ba-nya berharokat fathah. Maka menjadi tazhaba. Nah, sebelum sempurna ditambahi dengan alif dan nun yang berharokat kasroh untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Maka berubahlah dia menjadi kata tazhabani. Untuk antunna tetap diawali dengan huruf ta. Tazhabu. Ta, zal, ha, ba. Kemudian ba-nya diharokati dengan harokat sukun. Dan akhirnya ditambahi dengan nun yang berharokat fathah. Maka menjadi tazhabna. Dan untuk ana awal katanya menggunakan huruf alif. Dan di belakangnya kosong, tidak ada tambahan. Hanya ditambah alif di depan saja. Maka menjadilah kata yang dari yazhabu menjadi azhabu. Alif saja ditambah di depannya. Kemudian nahnu hanya di depannya juga ditambah nun. Ya, dari yazhabu diganti huruf nun di depannya. Maka menjadi nazhabu. Kemudian untuk kolom yang paling akhir itu adalah kolom untuk artinya. Dan untuk artinya sendiri silahkan Ananda baca, fahami. Yang paling penting dari ini adalah perubahannya ini, yakni rumusnya. Fahami rumusnya. Huwa, huma, hum diawali dengan huruf ya. Kemudian hiya, huma diawali dengan huruf ta. Kemudian hunna diawali huruf ya. Selanjutnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu keenam domir itu fiilnya diawali dengan huruf ta. Nah, untuk ana diawali dengan huruf alif dan nahnu diawali dengan huruf nun. Kemudian untuk tambahan di belakangnya yang mendapat tambahan itu huma, hum. Huma ditambah alif dan nun di belakangnya. Hum ditambahi waw yang berharokat sukun dan nun yang berharokat fathah. Kemudian huma lagi untuk hiya ditambah alif dan nun yang berharokat kasroh. Hunna ditambahi nun yang berharokat fathah. Kemudian antuma ditambahi alif dan nun yang berharokat kasroh. Dan antum ditambahi waw dan nun yang berharokat fathah. Untuk anti ditambahi belakangnya ya dan nun. Ya yang berharokat sukun dan nun yang berharokat fathah. Kemudian antumanya untuk anti ditambahi alif dan nun yang berharokat kasroh. Dan antunna ditambahin nun yang berharokat fathah. Sekian pembelajaran pada kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Ananda semua dapat memahami dan menggunakannya dengan baik dan benar, serta faham untuk merubah kalimat-kalimat yang lainnya. Sampai di sini saya akhiri. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.